Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami. Yang diwawancara pada kami pada saat ini ada sistem audit dari PT Tirta Nadasa Sejahtera, atau mungkin yang lebih dikenal dengan air mineral pristine. Boleh dilanjut? Oke, ini ada anggota dari kelompok kami, kelompok 1, ada Nazarudin Asnani, lalu ada Amilin Nusmana, Saiful Abra, dan juga Muhammad Hilawani Satu. Boleh lanjut. Oke, sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari wawancara yang kami lakukan. Wawancara yang kami lakukan ini adalah untuk mengetahui cara PT Tirta dan Sejahtera melakukan audit komunikasi terhadap karyawan dan juga customer. Selain itu, kami juga menganalisis efektivitas sistem komunikasi yang digunakan. Agak tidur nih. Selanjutnya adalah poin-poin penting yang akan kami bahas di dalam presentasi kali ini. Pertama adalah sistem komunikasi internal, bagaimana cara komunikasi internal dilakukan di PT Pristine ini, dan juga media komunikasi eksternal, baik secara hubungan antar customer, lalu pengiriman surat penawaran dan permintaan, lalu juga ada juga media promosi yang digunakan. Lalu selanjutnya business teori yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Oke, berikutnya untuk sistem komunikasi internal. Nah, untuk sistem komunikasi internal ini, PT Tirta Nadasa Sejahtera memiliki sistem tersendiri di mana komunikasi dan pengorganisasiannya itu menggunakan sistem yang namanya divisi. Jadi setiap kepala divisi itu mempunyai perannya masing-masing sesuai fungsi dari divisi-divisinya. Untuk berkomunikasi sendiri, mereka lebih sering menggunakan media sosial, di mana media sosial ini mempunyai keuntungan bisa dilakukan di mana saja tanpa harus bertemu tatap muka. Nah, biasanya masalah-masalah internal yang dihadapi oleh PT ini dalam komunikasi internalnya yaitu ada kesalahan di mana interpretasi mengenai pilihan kata atau susunan-susunan kata yang memang digunakan dalam media digital. Nah, ini kan sesuatu yang memang harus memiliki pelatihan tersendiri ya untuk menggunakan susunan-susunan kata yang memang profesional dalam bidang suatu perusahaan itu. Nah, untuk solusinya itu sendiri sebenarnya memang untuk komunikasi secara digital itu mempunyai keuntungan cepat dan bisa dilakukan di mana saja. Tetapi tetap tatap muka secara langsung itu memiliki sesuatu yang tidak bisa digantikan ketika berkomunikasi secara digital. Nah, biasanya tatap muka ini dilakukan ketika memang ada miskomunikasi yang diakibatkan oleh rapat-rapat atau komunikasi secara digital. Oke, jadi tadi kan PT ini menggunakan sistem divisi. Nah, untuk divisi penjualan sendiri, mereka sering melakukan pertemuan harian selama 30 menit saja. Nah, pertemuan ini fokusnya pada evaluasi pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan. Nah, berikutnya ada koordinasi tugas. Nah, mereka juga selama 30 menit ini secara singkat melakukan koordinasi-koordinasi tugas-tugas apa yang akan dikerjakan di hari-hari berikutnya. Lalu ada pembagian informasi terkait pasar. Nah, mungkin ini dilakukan juga memang agak kurang efektif karena hanya diberikan waktu 30 menit untuk memberikan informasi terkait pasar yang sedang terjadi di luar. Lalu ada divisi keuangan. Nah, divisi keuangan ini berbeda dengan divisi penjualan. Divisi ini mengadakan pertemuan setiap minggu yang fokusnya memang pada analisis laporan keuangan, koordinasi pengelolaan kas, dan juga pengendalian pengendalian biaya operasional.
Lalu berikutnya ada divisi accounting. Nah, divisi accounting ini lebih lama lagi dibandingkan divisi keuangan dan divisi penjualan, di mana pertemuannya itu diadakan setiap bulan untuk mengevaluasi laporan akuntansi dan kesesuaian laporan tersebut dengan standar akuntansi yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada komunikasi eksternal. Untuk komunikasi eksternal sendiri, PT Tirta Nadasa Sejahtera menggunakan media email untuk pengiriman surat resmi dan juga menggunakan WhatsApp untuk kemudahan dan fleksibilitas penyampaian informasi. Namun, untuk komunikasi eksternal juga menekankan bahwa tatap muka tetap harus rutin dilakukan. Untuk media promosi yang dilakukan PT Tirta Nadasa Sejahtera, mereka menggunakan media media visual yang menarik perhatian. PT Tirta Nadasa Sejahtera percaya bahwa visualisasi dari sebuah produk dapat menyampaikan pesan lebih baik dibandingkan media lain. Oke, seperti sebelumnya mengenai divisi-divisi di PT ini ada divisi penjualan ya. Divisi penjualan menggunakan WhatsApp dan telepon sebagai alat komunikasi dengan pelanggan. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk merespon permintaan atau keluhan pelanggan secara cepat dan fleksibel. Lalu ada divisi keuangan. Divisi keuangan mengandalkan email untuk komunikasi eksternal terkait transaksi keuangan dan tagihan. Email dipilih karena kemampuannya dalam menyampaikan pesan secara resmi, terstruktur, dan terdokumentasi. Lalu ada divisi promosi yang menggunakan media visual seperti flyer dan spanduk untuk menyampaikan informasi produk kepada calon pelanggan dan publik. Hal- Oke, selanjutnya ada pelatihan komunikasi. PT Tirta Nadasa Sejahtera sendiri turut serta dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas komunikasi antar anggotanya dengan mengadakan pelatihan rutin, terutama pelatihan komunikasi formal baik untuk komunikasi dengan sesama anggota maupun dengan klien. Terlebih lagi di bagian penjualan dan sales. Oke, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, PT Vita Nadasa Sejahtera memiliki komitmen yang luar biasa dalam melakukan komunikasi yang efektif. Dengan support yang diberikan kepada anggotanya, baik berupa pelatihan ataupun lingkungan kerja yang memadai, PT Vita Nadasa Sejahtera mempunyai prospek yang jelas terhadap sistem komunikasi. Meskipun masih banyak ruang untuk berkembang, namun PT Vita Nadasa Sejahtera sudah ada jalan yang benar. Kami harap Periode Nada Sejahtera dapat meningkatkan kinerja organisasi dan memperkuat sikap positif di mata publik. Saran dan masukan dari kami diperlukan penyempurnaan standar komunikasi antara divisi dan peningkatan konsistensi komunikasi eksternal untuk mengatasi ketidakkonsistenan yang mungkin terjadi. Mungkin sekian saja dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, kalau saya mau tanya, ini kan sistem komunikasi internal. Nah, dari yang kalian paparkan, lebih banyak ke komunikasi internal atas bawah atau bawah atas? Boleh jawab ya pertanyaannya.
Mungkin saya izin menjawab berdasarkan dari wawancara yang kemarin kami lakukan. Jadi kalau sistem komunikasi itu lebih dari atas ke bawah karena emang dari atas itu divisi-divisi. Jadi kan perusahaan ini bergerak dibagi-bagi menjadi berbagai divisi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi dari atasan yang memiliki kemampuan untuk dan wewenang untuk mengambil keputusan, memberi arahan dan perintah kepada kepala-kepala divisi lalu diteruskan untuk kepada anggota-anggotanya. Ya, berarti dominan atas bawah ya, berarti nggak ada Dan komunikasi benar Bu. dari karyawan ke atasan gitu maksudnya. Untuk komunikasi yang terjadi dari bawahan ke atasan itu sistemnya perwakilan divisi Bu. Jadi ada perundingan, jadi tiap divisi itu ada tiap beberapa waktu itu ada sebuah perundingan untuk menyampaikan ide. Jadi di situ ada pertukaran informasi. Jadi di situ ada pesan antara anggota lalu ketua divisi itu semua jadi setara untuk menyampaikan ide lalu dirangkum lalu disampaikan oleh atasan melalui ketua divisi. Oke, ya udah. Oke, next selanjutnya ya. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Oke, udah silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Humas dan Protokoler, Ibu Mayang Rianti, SIKOM MIKOM, dan juga Ibu Nada Dinar Romli, SIKOM MIKOM. Kami dari kelompok 2 izin memaparkan presentasi hasil dari paper kami, yaitu audit komunikasi di PT Lintas Arta. Untuk anggota sendiri di sini ada Amanda Pangti, Anidia Salsabila, Sevdi Nadia Rizka, dan juga Utami Nurwati. Untuk topik pembahasan itu di sini yang pertama ada efektivitas komunikasi internal PT Lintas Arta, lalu juga ada media komunikasi eksternal PT Lintas Arta, lalu yang ketiga ada konsistensi pesan di saluran komunikasi PT Lintas Arta, lalu yang keempat ada upaya kelancaran komunikasi PT Lintas Arta, dan yang kelima ada tantangan komunikasi internal PT Lintas Arta. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas apa sih mengenai perusahaan PT Lintas Arta itu sendiri. Jadi PT Lintas Arta merupakan perusahaan penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi atau ICT di Indonesia. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang seperti sektor termasuk perbankan, finansial, manufaktur, transportasi, dan juga pemerintahan dengan layanan seperti data center, cloud computing, dan juga komunikasi data. Oke, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada efektivitas komunikasi internal di PT Lintas Arta. Di PT Lintas Arta sendiri, efektivitas komunikasi internal itu dievaluasi melalui survei kepuasan karyawan dan analisis feedback dari berbagai tim. Jadi survei ini itu menyoroti aspek kejelasan pesan, kemudahan akses informasi, serta kelancaran alur komunikasi antar departemen. Feedback yang diperoleh juga membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pola komunikasi yang efektif dan area yang perlu perbaikan. Boleh di next. Selanjutnya ada media komunikasi eksternal PT Lintas Arta.
Nah, untuk menjangkau audiens eksternal, Lintas Arta ini menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, LinkedIn, dan situs web resmi, email, dan juga email newsletter. Nah, media-media ini tuh dipilih berdasarkan target audiens yang beragam, dengan tujuan agar pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Selain itu juga, Lintas Arta melakukan kolaborasi dengan mitra media untuk promosi acara atau program khusus. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu ada konsistensi pesan saluran komunikasi. Nah, PT Lintas Arta ini tuh selalu berusaha supaya pesan yang disampaikan ini di semua media itu tuh terlihat sama, baik di media sosial, situs web, atau komunikasi internal perusahaan tersebut. Nah, Lintas Arta ini menggunakan aturan khusus untuk menentukan bagaimana gaya bahasa, nada, tampilan visual pada setiap pesan yang disampaikan. Lalu tim humas ini bertugas mengawasi agar setiap pesan itu tuh sesuai dengan tujuan perusahaan sehingga pesan terlihat seragam atau sama. Lalu ada upaya kelancaran komunikasi. Nah, di PT Lintas Arta sendiri komunikasi lancar berkat karena ada platform digital kayak WhatsApp dan Microsoft Teams yang memungkinkan karyawannya ini berkomunikasi secara langsung, berbagi dokumen dan juga diskusi kapan saja. Nah, pertemuan rutin juga diadakan untuk membahas isu terkini untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan juga menghindari kesalahpahaman yang bisa mengganggu produktivitas. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya ada tantangan komunikasi internal. PT Lintas Harta itu menghadapi tantangan komunikasi internal karena karyawan mereka berasal dari berbagai tim yang tersebar dan berasal dari berbagai generasi, yaitu milenial, Gen Z, baby boomers, dan Gen X yang tersebar di berbagai lokasi. Setiap generasi ini memiliki cara berkomunikasi yang berbeda, tetapi tetap dengan cara yang jelas dan terbuka. Seperti baby boomers dan Gen X itu lebih suka menggunakan email atau bertatap muka langsung karena merasa cara ini itu lebih formal, jelas, dan mendetail. Sedangkan milenial dan Gen Z itu lebih cenderung memilih aplikasi chat instan seperti WhatsApp karena lebih cepat dan efisien untuk diskusi secara singkat. Nah, perbedaan ini jika tidak ditangani dengan baik, itu dapat memperlambat komunikasi antar tim dan pengambilan keputusan terutama dalam situasi yang membutuhkan respon cepat. Karena itu, PT Lintas Harta perlu menerapkan strategi komunikasi yang fleksibel dan efektif. Boleh tolong di next. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah komunikasi internal di PT Lintas Harta sudah berjalan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan melalui penilaian rutin dan pemilihan media komunikasi yang sesuai, baik untuk karyawan atau pihak internal maupun pihak eksternal. Meskipun terdapat tantangan dalam memastikan keterbukaan informasi di seluruh organisasi, perusahaan telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Beberapa di antaranya adalah pemanfaatan platform digital dan penyediaan jalur komunikasi langsung dengan manajemen, sehingga karyawan dari berbagai generasi tetap terhubung dan mendapatkan informasi penting dengan cara yang optimal. Lalu sebagai saran, PT Lintas Harta itu dapat meningkatkan efektivitas komunikasi internal dengan memperkuat komunikasi dua arah. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan sesi tanya jawab atau diskusi rutin antara karyawan dengan atasan, sehingga karyawan merasa lebih terlibat dan dapat memberikan masukan langsung. Selain itu, evaluasi rutin juga penting untuk memastikan bahwa strategi komunikasi terus sesuai dengan kebutuhan karyawan dan tetap relevan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan informasi dapat tersampaikan dengan lancar di seluruh perusahaan dan mempererat keterhubungan komunikasi dalam tim. Nah, berikut adalah bukti dokumentasi melakukan wawancara dengan Kalutfia Wulandari selaku karyawan yang ada di PT Lintas Harta melalui Zoom meeting pada hari Minggu tanggal 3 November 2024. Boleh tolong di next. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, ada yang mau bertanya? Di dalam audit komunikasi PT ini ada pre-audit nggak? Sebelum bikin program, mereka melakukan audit komunikasi dulu itu. Adakah seperti itu? Oke, nanti bisa dijawab lanjut dulu ya ke yang lain. Next, presentasi. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Yang kami hormati, Ibu Nada Ariana Romli dan Ibu Mayang Rianti, izinkan kami dari kelompok 3 hari ini untuk mempresentasikan hasil wawancara kami mengenai proses audit komunikasi di PT Tunas Dwipa Matra atau TDM. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota di kelompok 3. Next slide. Oke, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Cynthia Aulia Silitonga. Yang kedua ada Ida Ayu Suci. Yang ketiga ada Nia Nastiti. Dan yang terakhir ada Rika Safitri. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh kelompok kami. Oke, untuk yang pertama ada latar belakang. Nah, audit komunikasi adalah suatu proses sistematis untuk menilai dan meningkatkan efektivitas komunikasi dalam organisasi. Dengan semakin pentingnya komunikasi yang baik dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, banyak perusahaan menyadari perlunya melakukan audit komunikasi secara berkala untuk memastikan alur komunikasi berjalan efisien dan mendukung tujuan strategis perusahaan. Nah, audit komunikasi ini bertujuan untuk memverifikasi keakuratan pesan yang disampaikan kepada audiens. Nah, audit komunikasi menekankan harus menyertakan metode pengumpulan data yang beragam. Ada wawancara, survei, analisis media, dan memastikan hasilnya akurat dan komprehensif. Untuk perusahaan yang kita ambil itu dari PT Tunas Dwi Pamatra, audit komunikasinya dilakukan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan perusahaan
itu kepada pelanggan di dalam organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Oke, next. Berikut tujuannya. Yang pertama, untuk mengevaluasi komunikasi yang dilakukan sudah selaras dengan visi dan misi perusahaan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam strategi komunikasi internal dan eksternal. Yang ketiga, menilai keefektifan saluran komunikasi yang digunakan. Lalu mengukur tingkat pemahaman karyawan terhadap pesan yang disampaikan, mengevaluasi kepuasan pelanggan terhadap komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan, dan menyusun rekomendasi untuk memperbaiki aspek komunikasi yang belum optimal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next slide, Ida? Oke, selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan. Jadi PT Tunas Dwi Pamatra atau PT TDM merupakan anak perusahaan dari PT Tunas Ridean Tbk yang berfokus pada distribusi sepeda motor yaitu Honda di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Sejak berdiri, TDM terus berupaya menguasai pangsa pasar sepeda motor melalui kualitas produk, layanan purna jual yang prima, serta hubungan baik dengan pelanggan. Hal ini tercermin dalam visi dan misi TDM yang menekankan pada pengalaman pelanggan, efisiensi operasional, budaya perusahaan, dan juga kontribusi positif bagi komunitas. Next slide. Selanjutnya, proses audit komunikasi. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan juga tujuan audit. Proses ini bertujuan untuk memahami alasan utama mengapa audit tersebut diperlukan. Misalnya untuk mengukur efektivitas komunikasi internal, mengidentifikasi hambatan dalam penyampaian informasi, atau untuk meningkatkan keterlibatan karyawan. Nah, dengan menetapkan tujuan yang jelas, audit dapat difokuskan pada aspek-aspek komunikasi tertentu yang dianggap penting bagi kinerja perusahaan. Kemudian, yang kedua, setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang relevan untuk mengevaluasi komunikasi internal. Nah, pengumpulan data ini dapat melalui wawancara, survei, dan juga analisis dokumen. Yang ketiga, mengevaluasi kualitas pesan komunikasi internal dan juga eksternal. Nah, pada tahap ini, auditor mengidentifikasi apakah ada kesalahan dalam penyampaian komunikasi yang menyebabkan kesalahpahaman atau ketidakselarasan informasi di antara karyawan. Dan yang keempat, penyusunan laporan hasil akhir audit dan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, pada tahap ini, auditor merangkum temuan-temuan utama dari langkah-langkah sebelumnya. Laporan ini memberikan gambaran mengenai kondisi komunikasi saat ini, bagian mana yang perlu dilakukan perbaikan, serta rekomendasi tindakan yang dapat diambil oleh manajemen TDM tersebut. Nah, PT TDM ini rutin berkolaborasi lintas departemen melalui pertemuan langsung dan juga online antar kepala atau manajer departemen. Setiap divisi seperti pemasaran, penjualan, SDM, dan juga layanan pelanggan dilibatkan untuk mendapatkan perspektif yang menyeluruh. Kolaborasi ini memastikan semua aspek komunikasi diperhatikan sehingga hasil audit mencerminkan pandangan komprehensif dari seluruh organisasi. Next slide. Nah, dalam melakukan audit komunikasi, PT TDM dihadapkan dengan beberapa tantangan, yaitu salah satunya resistensi terhadap perubahan. Mereka merasa dengan adanya audit ini akan mempengaruhi cara mereka bekerja. Sebagian besar karyawan atau pemangku kepentingan mungkin merasa nyaman dengan sistem komunikasi yang sudah ada dan juga enggan menerima perubahan yang diusulkan, walaupun perubahan tersebut dapat perbaiki proses komunikasi dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, solusinya perusahaan menerapkan komunikasi terbuka dan transparan untuk menjelaskan pentingnya audit serta manfaatnya bagi perusahaan dan juga karyawan sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan juga dukungan karyawan. Lalu, selain tantangan itu, tantangan yang lain adalah kurangnya data yang teratur
Nah, hal ini tuh dapat menghambat auditor dalam melakukan evaluasi yang akurat terhadap sistem komunikasi organisasi. Nah, ketidakpastian data ini juga menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi masalah komunikasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang efektif. Solusinya, melakukan pendekatan yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi, dan juga pelatihan berkelanjutan agar data lebih tertata, meningkatkan kolaborasi, dan mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Next slide. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada data dalam audit komunikasi. Metode yang digunakan oleh PT Tunas Dwi Matra ini yang pertama ada survei online. Nah, survei online ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dalam jumlah yang besar dengan cara yang efisien. Yang kedua, metodenya ada wawancara mendalam, yaitu teknik kualitatif yang memungkinkan eksplorasi pandangan dan pandangan individu secara lebih detail. Yang ketiga, ada analisis media sosial, yaitu pengumpulan dan pengolahan data dari platform seperti Instagram, X atau Twitter, Facebook, TikTok, dan lain-lain dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi utama. Dan yang terakhir yaitu pengamatan langsung, yaitu pengamatan terhadap proses komunikasi yang memberikan pemahaman kontekstual terhadap bagaimana interaksi antara staf dan pelanggan berlangsung di PT ini. Nah, PT TDM ini memastikan data akurat dan responsif, menggunakan sampling yang responsif dan alat analisis data yang canggih untuk memvalidasi hasil yang ada. Selain itu, PT Tunas Dwi Marta ini juga mengumpulkan umpan balik dari berbagai level di dalam organisasi, serta pihak eksternal seperti pelanggan untuk memastikan data yang diperoleh lengkap dan juga akurat. Oke, boleh next slide tidak? Oke, selanjutnya ada tujuan audit komunikasi. Yang pertama adalah evaluasi efektivitas komunikasi internal dan eksternal. Audit komunikasi berfungsi sebagai alat untuk menilai seberapa baik sistem komunikasi dalam organisasi berjalan. Yang kedua, memperkuat hubungan antar departemen. Perusahaan dapat mengidentifikasi hambatan komunikasi yang mungkin ada antara berbagai unit. Dan yang terakhir, memastikan pesan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Audit komunikasi memastikan kesesuaian pesan yang disampaikan dengan nilai-nilai dan tujuan dari perusahaan. Nah, audit komunikasi ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan strategis audit komunikasi, yaitu dengan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, baik dalam komunikasi internal untuk memperkuat budaya organisasi, maupun dalam komunikasi eksternal yang berdampak langsung pada citra dan hubungan antara perusahaan dan dengan konsumen. Nah, hasil audit ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk strategi komunikasi yang lebih efektif serta menjaga citra positif perusahaan di mata publik. Hasil audit ini juga menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam perusahaan. Oke. Selanjutnya hasil audit komunikasi. Keberhasilan audit komunikasi dapat diukur melalui yang pertama ada dari internal, yaitu efektivitas komunikasi yang ditentukan oleh survei karyawan, engagement karyawan yang dinilai lewat survei kepuasan, motivasi, dan juga identifikasinya dengan perusahaan. Dan yang kedua, dari eksternal, yaitu kepuasan pelanggan yang diukur via survei atau aplikasi seperti Wanda, citra merek dianalisis dari media sosial dengan feedback pelanggan. Dan pertumbuhannya ini penjualan dan juga loyalitas pelanggan dihitung dari retensi dan frekuensi pembeliannya. Oke, baik. Selanjutnya kesimpulan. Jadi, audit komunikasi itu merupakan proses sistematis untuk menilai dan meningkatkan efektivitas komunikasi dalam organisasi. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan alur komunikasi berjalan efisien dan mendukung tujuan strategi
perusahaan. Tujuan audit komunikasi di PT Tunas Dwi Pamatra adalah untuk mengevaluasi apakah komunikasi yang dilakukan ini sudah selaras dengan visi dan misi perusahaan, lalu juga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dan strategi komunikasi internal dan eksternal, serta menyusun rekomendasi untuk memperbaiki komunikasi yang belum optimal. Terus untuk selanjutnya itu proses audit komunikasi di PT Tunas Dwi Pamatra mencakup identifikasi kebutuhan dan tujuan, pengumpulan data melalui wawancara, survei dan analisis dokumen, serta evaluasi kualitas pesan komunikasi, dan yang terakhir penyusunan laporan hasil audit dan rekomendasi. Audit komunikasi di PT Tunas Dwi Pamatra meskipun dihadapkan dengan tantangan resistensi terhadap perubahan, berhasil diatasi melalui komunikasi terbuka dan transparan. Dengan menjelaskan manfaat audit bagi karyawan dan perusahaan, PT TDM atau Tunas Dwi Pamatra mampu membangun dukungan dan pemahaman sehingga tujuan audit dapat tercapai dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi internal serta kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu saran dari kelompok kami yaitu untuk meningkatkan efektivitas audit komunikasi disarankan bagi PT Tunas Dwi Pamatra untuk melakukan audit secara berkala, meningkatkan keterlibatan departemen, menginvestasikan dalam teknologi dan sistem informasi, mengimplementasikan rekomendasi secara konsisten, serta memberikan pelatihan komunikasi bagi karyawan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut dulu ya ke presentasi selanjutnya. Oke. Baik, sebelumnya selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Maya Rianti SIKOM, MIKOM, MIPR, dan juga juga Ibu Nada Arina Romli SIKOM, MIKOM, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang audit komunikasi pada RWI Consulting, analisis efektivitas komunikasi dalam proses konsultasi manajemen resiko. Baik, berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu ada Matilda dan juga Anisha Fatin. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari audit komunikasi ini. Jadi, komunikasi internal yang efektif adalah dasar dari keterlibatan dan motivasi karyawan di RWI Consulting, perusahaan konsultan manajemen resiko untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama, RWI itu memastikan setiap karyawan memahami visi, misi, dan juga nilai perusahaan. Komunikasi terbuka dan responsif terhadap masukan atau keluhan karyawan menjadi kunci terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Namun, banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi dan juga ketetapan komunikasi. Pertanyaan mengenai media komunikasi, frekuensi penyampaian informasi,
Juga prosedur penanganan krisis menjadi penting dalam audit komunikasi. Nah, di sini Yosefin Priscilia Siregar, anggota dari RWI Consulting, berbagi wawasan tentang strategi komunikasi internal dari perusahaan ini. Selanjutnya ada tujuan dari kita melakukan wawancara audit komunikasi ini, itu adalah untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi cara RWI Consulting mengkomunikasikan visi, misi, dan juga nilai-nilai perusahaan pada karyawan serta tujuan utama dari komunikasi ini. Lalu menganalisis media atau saluran komunikasi yang digunakan di RWI Consulting dan mengevaluasi efektivitasnya dalam menyampaikan pesan kepada karyawannya. Lalu ada meninjau frekuensi komunikasi terkait target dan juga pencapaian perusahaan serta dampaknya terhadap keterlibatan karyawan. Lalu ada mengevaluasi proses penanganan keluhan atau masukan karyawan oleh perusahaan dan bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan kerja yang positif dalam perusahaan. Lalu ada terakhir mengkaji, yaitu peran divisi khusus komunikasi jika ada dalam pengelolaan komunikasi internal sejak awal berdirinya perusahaan dan prosedur yang dilakukan dalam menangani krisis reputasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mutia. Saya Matilda Magdalena akan memaparkan tentang pembahasan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang profil dari RWI Consulting ini. Bisa next? Nah, RWI Consulting itu dia adalah Risk and Wealth Insight Consulting. Jadi dia itu perusahaan yang menawarkan jasa konsultasi untuk manajemen risiko dalam perusahaan bisnis gitu. Nah, jadi dia itu melayani perusahaan, organisasi, dan individu juga. Jadi layanan utamanya itu terbagi dalam dua jenis. Yang pertama itu adalah Enterprise Risk Management atau ERM, itu pengoptimalan sumber daya perusahaan untuk kinerja berkelanjutan, yang fokusnya itu untuk karyawan dari perusahaan tersebut gitu. Nah, terus kemudian yang kedua itu ada business continuity management atau BCM, itu manajemen untuk menjaga kelangsungan bisnis saat terjadi krisis. Nah, contohnya itu RWI Consulting ini banyak pengalaman melayani perusahaan pas lagi COVID ya, di saat di situ lagi krisis, di mana banyak karyawan yang di PHK atau banyak karyawan mengundurkan diri juga. Di sini RWI ini menjadi salah satu yang menganalisis tentang masalah dan memberikan jalan keluarnya gitu. Nah, terus RWI ini punya pendekatan sistematis. Jadi pendekatan sistematisnya itu adalah dengan dia itu punya struktur dari mulai menganalisis masalah atau resikonya, terus kemudian memberikan solusi dengan resikonya ini, dan juga jadi dia itu tuh menemani juga dari perusahaan ini ketika menghadapi resiko ini gitu. Nah, jadi dia itu bekerja sama dengan klien, jadi untuk memahami kebutuhannya dan memberikan solusi, terus juga meningkatkan ketahanan bisnis, terus juga kepatuhan regulasi, terus juga supaya di mana bisnis ini mencapai tujuannya gitu. Nah, tujuan RWI Consulting sendiri adalah menjadi mitra terpercaya dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis klien di tengah berbagai resiko, di mana dunia bisnis itu kan dinamis ya, berubah-ubah. Kadang-kadang menghadapi situasi yang kita nggak pernah kira. Contohnya kayak kemarin COVID-19. Bisa next? Nah, terus kemudian audit komunikasi internal RWI. Jadi RWI Consulting ini dia punya ingin punya karyawan yang merasa punya tanggung jawab dan peduli terhadap perusahaan ini gitu. Jadi harapan, visi misi, dan nilai-nilainya, consulting akan membimbing karyawan dalam bekerja. Nah, jadi supaya nilai-nilai ini dipahami dan diterapkan, RWI Consulting akan mengkomunikasikannya secara teratur melalui sesi evaluasi tiap kuartal. Nah, dengan evaluasi rutin itu, perusahaan itu memastikan karyawan itu mengikuti visi, misi, dan nilai-nilai RWI Consulting dalam aktivitas kerja. Next. Nah, media atau saluran komunikasi yang digunakan untuk RWI Consulting dalam audit komunikasi ini ya, dia
menggunakan kalau untuk online-nya itu biasanya pakai Zoom sama Microsoft Teams. Terus kalau misalkan on-site meeting-nya itu biasanya mereka ketemu langsung di kantornya itu yang ada di Gading Serpong atau kadang-kadang bertemu di restoran atau bertemu di kafe begitu. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Matilda. Nah, lalu kita akan membahas tentang frekuensi komunikasi target dan pencapaian RWI Consulting, lalu penanganan keluhannya bagaimana, dan juga divisi khusus. Nah, yang pertama itu boleh di next slide. Yang pertama ada frekuensi komunikasi target dan pencapaian RWI Consulting. Pertemuan tentang sasaran dan pencapaian RWI Consulting dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam 1 tahun. Dalam pertemuan kuartalan ini, perusahaan memberikan informasi terbaru tentang bagaimana kinerja perusahaan, perkembangan terkini, dan pencapaian target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, hal ini membantu karyawan memahami tujuan RWI Consulting dan mendorong para karyawan untuk lebih berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Next slide. Lalu ada penanganan keluhan atau masukan dari karyawan. Nah, RWI Consulting memiliki link formulir kritik dan saran untuk karyawan mengirimkan keluhan atau masukan secara anonim. Formulir ini dapat digunakan oleh karyawan untuk memberikan pendapat, kritik, atau ide tanpa perlu khawatir mengenai identitas mereka, sehingga menciptakan suasana yang nyaman bagi semua orang. Ide masukan yang diterima akan dibahas dalam rapat kuartalan untuk memastikan suara karyawan didengar oleh manajemen. Slide selanjutnya. Boleh slide selanjutnya. Lalu ada divisi khusus komunikasi dan penanganan krisis reputasi. Sejak didirikan, RWI Consulting punya bagian khusus untuk menangani komunikasi. Divisi ini dipimpin oleh CEO dan lead konsultan yang bertanggung jawab dalam menjaga reputasi RWI Consulting dan menangani krisis jika terjadi. Mereka harus memastikan komunikasi di dalam dan di luar RWI Consulting konsisten dengan visi dan misi RWI Consulting. Mereka juga harus tanggap dan cepat bertindak jika ada isu yang bisa mempengaruhi citra RWI Consulting. Next slide. Selanjutnya itu ada tantangan audit komunikasi di RWI Consulting. Yang pertama itu mengukur pemahaman karyawan. Sulit menilai sejauh mana karyawan itu benar-benar memahami dan menerapkan visi misi dan juga nilai-nilai perusahaan. Lalu yang kedua tuh konsistensi pesan. Memastikan pesan tentang visi misi dan nilai tetap konsisten di seluruh level dan juga divisi. Yang ketiga itu ada relevan pesan untuk beragam peran. Menyampaikan nilai perusahaan dengan cara yang relevan untuk berbagai peran dan juga fungsi karyawan. Yang keempat itu ada efektivitas evaluasi kuartalan. Menjaga agar sesi evaluasi itu tidak menjadi rutinitas yang kurang berdampak dan tetap menarik. Yang kelima itu keterbukaan feedback. Itu mendorong karyawan memberi feedback secara terbuka dan memastikan feedback tersebut direspon. Lalu yang keenam itu variasi metode komunikasi, yaitu menyediakan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan berbagai gaya belajar karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mutia. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi, komunikasi internal yang efektif menjadi landasan utama dalam meningkatkan motivasi karyawan di RWI Consulting-nya, di mana RWI Consulting ini adalah sebuah perusahaan konsultan yang bergerak di bidang manajemen risiko. Dengan komunikasi
komunikasi mendapatkan visi, misi, dan juga nilai-nilai perusahaan, serta merasa bahwa karyawan itu memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Nah, RWI Konsultan mengimplementasikan strategi komunikasi yang dimana meliputi pertemuan rutin menggunakan platform digital seperti Microsoft Teams dan juga Zoom untuk menghubungkan karyawan di berbagai lokasi gitu maupun lokasi jauh. Yang dimana upaya ini bisa memperkuat pemahaman bersama dan juga memfasilitasi kerjasama tim dalam kebutuhan klien. Lalu selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan keluhan atau saran secara anonim tanpa nama gitu melalui formulir khusus yang dimana dapat menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan juga inklusif. Dengan adanya divisi khusus ini, bisa menangani komunikasi internal yang dipimpin oleh CEO dan juga lead konsultan, yang dimana bisa menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga reputasi dan menanggapi isu-isu penting secara tanggap. Dan dimana dengan langkah-langkah ini, RWI Consulting berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan profesional yang bisa mendukung keterlibatan aktif karyawan dalam setiap aktivitas dan tujuan sebuah perusahaan. Selanjutnya ada saran dari kelompok kami, yaitu untuk lebih meningkatkan efektivitas komunikasi internal, RWI Consulting bisa mempertimbangkan nih untuk peningkatan frekuensi komunikasi terkait pencapaian perusahaan, seperti dengan adanya informasi bulanan, serta memanfaatkan alat survei yang lebih interaktif untuk mendapatkan masukan karyawannya, di mana langkah ini tuh bisa memperkuat pemahaman karyawan mengenai perkembangan perusahaan dan juga memberikan data yang lebih kaya terkait kebutuhan serta saran karyawan, sehingga komunikasi internalnya bisa menjadi lebih dinamis dan juga responsif. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Saya serahkan ke Baik, itu sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Nada. Apa Ibu Nada apa sudah kelompok kami sudah selesai mempresentasikan? Apakah ada pertanyaan atau harus apa dilanjutkan ke kelompok berikutnya, Bu? Oke, ada pertanyaan? Berapa kelompok lagi yang belum itu, yang belum presentasi? Ada berapa kelompok lagi? Masih ada 6 kelompok lagi, Bu. Kelompok lagi, oke. Satu kelompok lagi ya. Setelah itu dilanjut minggu depan. Oh, baik, Bu. Mungkin kelompok selanjutnya bisa mulai presentasi.
Baik, sebentar ya Ibu. Mohon izin dulu lagi loading share screen-nya. Ini temennya yang lain aja yang share screen sih ya. Ini kok nggak muncul-muncul? Ini Oh, dicoba sama PJ-nya sebentar. Ada berisik ya, Mbak? Nah, ini.
Silakan langsung. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena agak lama ya, karena kendala. Oke, saya di sini izin memulai ya, Ibu. Di sini saya akan memaparkan bersama teman-teman saya dari kelompok 5 mengenai laporan observasi audit komunikasi dengan sebuah perusahaan yaitu Rantangin. Boleh di next? Oke, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama Ikke Nurjana, Windy Febrianti, dan saya sendiri Syakila Mawar Cantika, dan yang terakhir Nita Nurlaili. Oke, selanjutnya di sini terdapat latar belakang. Audit komunikasi di Rantangin melibatkan analisis mendalam terhadap komunikasi internal dan eksternal, dengan fokus pada perencanaan dan pelaksanaan yang terstruktur. Tim PR berperan penting dalam koordinasi dengan konsumen dan mitra, memastikan keteraturan audit dilakukan secara berkala. Metode yang digunakan termasuk teknik Scrum dan survei. Meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang audit masih ada, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa strategi perbaikan diperlukan untuk mengatasi kekurangan dan teknologi mendukung menerapkan hasil audit dalam praktik komunikasi sehari-hari. Boleh di next? Lalu terdapat tujuan. Yang pertama ada identifikasi latar belakang, menganalisis audit, metode audit, identifikasi implementasi hasil audit, menentukan keteraturan waktu, dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman sebelumnya. Boleh di next? Oke, boleh dilanjut teman-teman. Selanjutnya ada pembahasan audit komunikasi Rantangin dilakukan untuk memastikan interaksi efektif antara tim PR internal dan pihak eksternal, seperti konsumen dan mitra UMKM catering di Jabodetabek. Dalam era komunikasi cepat, kualitas interaksi sangat penting untuk membangun hubungan baik dengan stakeholder. Tim PR terbagi menjadi 2 peran, PR Merchant dan PR Partnership. Masing-masing dengan tanggung jawab spesifik. Proses onboarding yang menyeluruh diterapkan untuk memastikan pemahaman prosedur komunikasi yang sama. Penggunaan metode Scrum dalam audit komunikasi mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kolaborasi dan transparansi. Daily Scrum memungkinkan anggota tim melakukan kemajuan dan kendala, melaporkan kemajuan dan kendala, menciptakan ruang diskusi. Meski tantangan administrasi dan pembagian fokus muncul, umpan balik terstruktur dan pendekatan personal membantu anggota tim merasa didukung. Dengan teknologi seperti Google Meet dan Google Sheet, audit komunikasi menjadi lebih efisien, memungkinkan pencatatan KPI yang lebih baik. Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, sehingga audit komunikasi di divisi PR dapat memberikan hasil yang optimal. Boleh tolong di next? Selanjutnya ada kesimpulan audit komunikasi di divisi publik relasi perusahaan sangat penting untuk menjaga efektivitas komunikasi antara tim PR dan pihak eksternal. Dengan menggunakan metode Scrum dan evaluasi bulanan KPI, divisi PR membantu kinerja internal dan menjaga hubungan eksternal melalui koordinasi mingguan. Teknologi seperti Google Meet, Google Sheet, dan Canva mendukung kelancaran proses audit dan kolaborasi tim. Meskipun ada tantangan dalam mengelola waktu dan fokus, feedback terstruktur, pendekatan personal, dan teknologi mempermudah monitoring dan evaluasi. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada saran. Nah, yang pertama ini sarannya itu yaitu pelatihan tambahan. Nah, di pelatihan tambahan ini perusahaan tuh disarankan untuk menyediakan pelatihan tambahan bagi para intern dalam penggunaan metode Scrum dan KPI untuk membuat mereka lebih terbiasa dengan sistem audit dan evaluasi yang digunakan. Nah, lalu ada yang kedua itu penjadwalan fleksibel, di mana dia ini mengingatkan keterbatasan waktu, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan penjadwalan audit yang lebih fleksibel
atau efisiensi dalam tahap administrasi untuk mengurangi beban kerja. Lalu yang ketiga itu ada teknologi lebih lanjut. Nah, selain Google Meet dan Google Sheet, perusahaan ini bisa menjajaki alat manajemen proyek lainnya seperti Trello atau Asana untuk mengoptimalkan pengelolaan tugas dan komunikasi. Nah, yang terakhir ini adanya komunikasi personal, di mana ini tujuannya untuk menghadapi kendala individual, perusahaan bisa mempertimbangkan konsultasi rutin on-to-on untuk memahami kebutuhan setiap anggota dan memberikan dukungan yang lebih lanjut. Oke, next. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke operator. Oke, dari sini sudah bisa disimpulkan ya, ada yang membahas tentang audit, terus membahas tentang sistem komunikasi internal. Jadi yang namanya PR itu luas banget. Nah, nanti pertemuan minggu depan masih presentasi, minggu depannya lagi akan ada materi dari saya terkait dengan nanti UAS. Ada 2 materi ya dari saya. Jadi ada 2 materi baru nanti untuk persiapan UAS. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.